Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Garli Podcast edisi 2 Februari 2024 bersama saya Nurlaila Yuliani. Garli Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, merupakan alumni dari SMA Negeri 4 Berau. Selamat pagi. Pagi. Saya panggilnya apa ini? Mbak apa Ibu? Terserah aja. Bu aja kali ya. Oke. Karena kan menjadi pengajar kan di SMA Negeri 4 Berau. Oke. Jadi kan Ya. Ika alumni pada tanggal 20 Januari kemarin sudah memilih pengurusan baru, Pak ya. Iya. Dan di sana sudah terpilih lah ketua umumnya Kak Burhanuddin atau Bang Boy, kemudian kakak aja ya, Kak Raka. Kak Raka. Dari angka 9 Kak Raka Putra, kemudian ketua harian 2-nya ada Dwi Aziz Dwi Aziz. Wicaksono. Ya betul. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu lah background Bapak. Ya. Kakak. Baik, terima kasih atas undangan dari Garlip ya. Garlip Podcast ini berarti. Garlip Podcast kepada kami yang menjadi ketua terpilih, yaitu ketua umum ada di emban oleh Bang Burhanuddin. Kemudian saya ketua harian 1 Raka Putra dan ketua harian 2 Dwi Aziz ya. Jadi mungkin karena saya yang diundang pada hari ini, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Raka Putra Ismayana ya, bisa dipanggil Raka biasanya. Dari angkatan 9 tepatnya 2012 masuk, 2015 lulus ya. Dulu saya di kelas 10-nya di kelas 10-4, lalu penjurusan masuk ke IPA 1. IPA. Ya, IPA 2. IPA 2. Ya, kelas 11 IPA 2, kelas 12 IPA 2, tetapan masih IPA 2. Setelah itu keorganisasian yang saya ikut pada saat itu adalah menjadi wakil ketua OSIS. Ya, saya wakil ketua OSIS di periode 2013 2014 ya, periode segitu. Ketua OSISnya itu saat itu adalah Ahmad Varianur. Itu dari angkatan saya juga, angkatan 9. Jadi keikutsertaan pada organisasi saya atau saya bisa menjadi masyarakat yang melek organisasi itu dimulai dari sana. Dimulai dari menjadi wakil ketua OSIS. Pada saat itu memang begitu banyak kegiatan yang kami agendakan, terutama adalah kita studi tour ya, atau studi exercise ke Malang sama Jogja terutama itu. Membawa sekitar 15-20 anggota gitu. Anggota OSIS dan Dewan Guru. Itu merupakan program yang saya kira sangat-sangat bisa dikatakan unggulan ya, maksudnya berhasil pada saat itu Ya, gitu. betul. Karena sangat susah untuk kita membuat atau mengimplementasikan, merealisasikan kegiatan itu, karena memang butuh anggaran yang sangat banyak kan pada saat itu gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja tim kami OSIS, MPK, Dewan Guru dan komite, pada saat itu kita akhirnya berangkat ya. Kita studi tour ke Jogja itu SMA 3 Padmanaba, lalu ke SMA Taruna Nusantara ya di Magelang itu. Ya, itu pengalaman keorganisasian di SMA. Lalu 2015 saya lulus, melanjutkan studi tinggi di Jogja, ke Jogja. Jurusan saya teknik sipil. Sekarang memang bekerja di bidang teknik sipil. Saya bergerak di bidang teknik sipil. Jadi memang tidak lari lah. Linear gitu. Ya, jalur linear. Ya, jadi memang
keorganisasian dimulai dari SMA memang. Tapi kuliah saya tidak banyak ya, tidak banyak ikut organisasi karena sudah apa ya istilahnya, sudah mau fokus aja. Karena dulu sekolah sudah jarang di rumah. Dulu pengalaman saya di sekolah itu di rumah itu singgah untuk mandi aja. Selanjutnya organisasi sibuk. Iya, jadi di sini kan ada sebelah ini kayaknya ada ruang OSIS tuh. Iya. Nah, di situ tempat tidur kami itu. Tempat tidur kami di situ. Jadi kan dulu sekolah sampai sebenarnya jam 2 pulang ya. Tapi kadang kami tuh pulang jam 4 gitu. Pulang jam 5. Habis itu pulang kalau ada kegiatan, kembali lagi tuh habis maghrib. Jadi pulang makan, mandi, kemudian kembali lagi habis maghrib. Rumah kayak penginapan aja itu ya. Misalnya fokus sama OSIS sama. Iya, karena alhamdulillah rohis juga kita urusin waktu itu. Kemudian kayak ekstrakurikuler yang unggulan dulu itu yang sering ikut lomba itu adalah marching band ya. Marching band tuh saya di situ juga terlibat. Sisanya olim ya kan, olimpiade itu ada yang ada yang pengurusnya juga dari Dewan Guru. Jadi kami memang khususnya kegiatan-kegiatan yang ekstra ya, kegiatan ekstra. Ya mungkin itu latar belakang saya sampai dengan perkuliahan lulus, sekarang sudah Kerja di mana kalau Bon? di Dinas PU sekarang masih. Oh, Dinas PU. Ya, di Dinas PU, pekerjaan umum. Sudah berapa tahun ya? 2019 lulus 4 tahun, 3 tahun ya? Iya. 3 tahun kan, 2024. Ya udah berkarir kurang lebih 3 sampai 4 tahun berkarir. Oke. Kembali ke masalah IKA alumni. Ya. Jadi latar belakang pembentukan IKA alumni SMA 4 itu apa, Pak? Motivasinya gitu. Sebenarnya IKA alumni ini sudah dibentuk tahun 2013. 2013 tuh udah dibentuk, pertama kali dibentuk tuh 2013. Yang menginisiasi adalah teman-teman atau kakak-kakak abang-abang angkatan 5. Angkatan 5. Oh, iya. Ya, abang-abang angkatan 5. Pada saat itu ketua yang terpilih adalah Bang Rido Septian Rahman, itu angkatan 5. Memang beliaulah mungkin bersama teman-temannya pada saat itu menjadi inisiator bahwasanya kita butuh nih perkumpulan IKA seperti itu. Maka terbentuklah IKA SMA Negeri 4 Berau ini. Terus bergulir pengurusan itu sampai 2 tahun, lalu diadakanlah pemilihan ulang ketua umum. Kemudian yang ketua umum yang kedua itu diemban atau yang terpilih adalah Adung dari angkatan 8 ya, Bang Adung itu dari angkatan 8. Lalu terus bergulir lagi sampai di 2019 itu pemilihan lagi. 2019 berapa? 2017 atau 2019? 2017 itu pemilihan lagi. Yang terpilih angkatan 10. Angkatan 10 itu Jaron. Angkatan Curug Jaron. Nah, saat itu memang IKA ya terus berjalan seperti itu gitu kan. Namun dengan adanya pandemi pada saat itu berpengaruh ya ternyata sama IKA itu. Jadi memang mungkin jadi dari kejadian itu, pandemi itu mengakibatkan kegiatan itu sedikit tidak berjalan gitu ya. Seperti tahun 2020 itu Liga Futsal itu udah ada yang nggak jalan. Ya 2020 itu nggak jalan itu Liga Futsal. Nah dari situlah kemudian bukber pun kayaknya nggak jalan ya. Bukber kalau nggak salah itu 2020 itu. Nah seharusnya memang pemilihan itu pada saat bukber kita biasanya. Jadi momentumnya pas bukber. Iya, jadi pas pada ngumpul alumni. Nah entah kenapa saya juga tidak terlalu mengikutin.
karena memang apa ya namanya, kegiatan pada saat itu kayaknya saya belum ada di Berau, kayak masih belum inilah, belum settle di Berau lah, paling pulang kalau libur kan pada saat itu. Entah kenapa jadinya tidak ada yang, seakan-akan tidak ada yang mengurusin gitu. Padahal kepengurusan itu masih ada, masih diemban gitu pada periode yang saat itu, seperti itu. Nah, kemudian terus berjalan pada saat mungkin ada bulan-bulan Desember lah 2023 itu. Nah, November Desember tuh bahkan sebelumnya itu saya sudah terpikir, Ika ini kok gerak gitu ya. Iya, Ika ini kemana sih gitu. Itu pertanyaan itu. Ika itu kemana gitu, kok tidak ada bau-baunya ya. Kegiatan pun yang berjalan tuh template. Jadi artinya kita memang ada 2 agenda rutin ya, bukber dan liga futsal, ya kan. Nah, bukber itu panitianya itu selalu angkatan yang ada di bawahnya. Misalnya nih, saya angkatan 9. Saya tahun ini ngadakan bukber gitu ya. Tahun depan tuh angkatan 10. Nah, seterusnya begitu. Sama dengan liga futsal. Liga futsal tuh saya tahun ini saya bukber, maka tahun depan saya liga futsal. Yang bukbernya angkatan bawah saya gitu. Nanti tahun depan saya liga futsal, selesai misalnya tahun depannya lagi, maka yang bawah saya itu liga futsal. Jadi terus berlanjut angkatannya terus menurun gitu. Jadi tanpa adanya apa namanya disentuh langsung oleh Ika, itu tetap berjalan gitu loh. Iya, karena sudah terbentuk demikian. Iya, sudah terbentuk demikian, seperti itu. Maka kehadiran Ika di situ hanya sebagai undangan dan untuk membuat sambutan, seperti itu. Bukan sebagai inisiasi yang bukan ya. Kalau inisiasi mungkin di awal, tapi maksud saya dia tidak ikut apa sih yang harus dibuat di dalam bukber ini, temanya apa, gitu kan. Lalu konsepnya bagaimana. Karena begitu-gitu terus, sehingga mungkin tidak menjadi suatu ketertarikan bagi teman-teman alumni. Di samping itu mungkin jadwal yang dijadwalkan, hari yang dijadwalkan itu saat bukber tuh kadang tuh H-3, H-4, dan itu mungkin menjadi suatu halangan bagi teman-teman. Kadang mungkin ada yang sudah mudik. Iya, betul. Dan apalagi yang sudah berkeluarga kan. Nah, itu kadang dia mungkin ada teman-teman keluarga yang baru datang. Banyak hal lah, ya kan. Banyak hal yang untuk membatasi itu. Sehingganya memang semakin kesini ke agenda-agenda itu menjadi sepi gitu ya. Menjadi ya formalitas saja, yang penting diadakan lah gitu. Jadi tidak ada tujuan. Saya rasa tujuannya hilang sudah. Karena memang kebersamaan alumni itu tidak tercapai di dalam situ. Kan tujuan untuk bukber itu kan untuk mengumpulkan teman-teman alumni kan, untuk hadir di situ, kita bersenda gurau, saling menanyakan kabar, kemudian ya sedikit mungkin nostalgia karena kembali ke sekolah, ya kan. Iya. Sambil menunggu dan berbuka puasa, seperti itu. Terjalinlah hubungan silaturahmi di situ antara siswa dengan alumni, antara alumni dengan dewan guru, kan seperti itu. Iya. Nah, tapi memang kebelakangan ini itu tidak tercapai, tujuan tidak terjadi gitu. Segelintir aja, nggak semua gitu kan. Iya. Artinya memang itulah ya seperti itu kondisinya. Lalu Liga Futsal pun makin kesini tuh makin kompetitif gitu. Jadi saling gengsi gitu, saling ingin menang gitu kan. Padahal kan memang tujuannya untuk kebersamaan ya, silaturahmi, fun ya kan.
tujuannya untuk senang-senang gitu kan. Habis lebaran kita kumpul gitu. Itu salah satu wadah lah untuk kita bisa ketemu teman-teman lah. Karena memang realitanya ketika kita sudah lulus untuk ngumpul itu sangat susah. Iya, emang. Apalagi Kerja, keluarga kan. iya betul, kerja keluarga itu. Kalaupun tidak ada agenda, tidak mungkin kita akan menyiapkan waktu untuk itu kan. Iya. Gitu. Kalau memang karena Liga Futsal itu memang diagendakan, maka kita sudah nyiapkan nih, tanggal sekian saya ada ini gitu. Iya. Sudah ngomong ke keluarga gitu kan, sudah ngomong ke tempat kerja gitu, saya bawa ada event gini. Nah disitulah terjadinya perkumpulan seharusnya kan. Tapi kondisinya seperti itu, maka itu yang saya rasa harus dievaluasi. Dengan itu sekitar akhir tahun 2023 itu mungkin saya terpikir bagaimana kalau kegiatan perbulan itu sangat efektif lah saya rasa. Jadi ada 4 calon waktu itu ketua umum, maka yang terpilih adalah